Partai Umat Sulsel Abdul Hakim. Ari Mariadi, dipersilakan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Dian. Perlu saya laporkan kepada Tribuners bahwa siang menjelang sore hari ini saya sedang berada di kantor DPW Partai Umat Sulawesi Selatan. Siang hari ini saya sedang bersama dengan Bapak Ketua DPW Partai Umat Sulsel, Bapak Haji Abdul Hakim. Bagaimana kabar hari ini, Pak Ketua? Sehat, Pak Ketua? Alhamdulillah. Jadi baik, Dian, perlu saya laporkan bahwa baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, telah dideklarasikan Partai Umat. Partai ini diinisiatori, dibentuk oleh salah satu tokoh reformasi, pernah menjadi Ketua MPR sekaligus pendiri Partai Amanat Nasional, yaitu Bapak Amin Rais. Ini membentuk Partai Umat. Nah, Partai Umat ini juga sudah mulai bergerak ternyata mulai bergerak ke 34 provinsi se-Indonesia termasuk Sulawesi Selatan. Bahkan Partai Umat ini juga sudah mulai membentuk pengurus hingga ke kabupaten bahkan kecamatan. Kalau di asumsi publik kan selama ini diasumsikan atau persepsi masyarakat publik seolah-olah Partai Umat ini sebagian besar diisi oleh sejumlah tokoh. Benarkah misalnya diisi oleh tokoh Muhammadiyah ataupun sejumlah mantan kader Partai Amanat Nasional? Nah, siang hari ini kita sedang bersama dengan Ketua DPW Partai Umat Sulsel akan menjelaskan hal tersebut. Nah, sebelum hal itu kita bincang-bincang dulu dengan beliau ini seperti apa sebenarnya latar belakang Bapak ini sebelum terjun menjadi Ketua DPW Partai Umat. Pak, bisa dijelaskan kepada publik, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Jadi untuk data-data saya ini lahir bukan di kota, tapi saya lahir di dataran tinggi salah satu desa di Kabupaten Pangkep yang namanya Desa Tempo Hulu. Dulu waktu kita sekolah itu jalan kaki 15 kilo ke ibu kota kecamatan. Dari situ tamat SMP, masuk ke Makassar, Makassar masuk ke STM, dari STM ke D3 Sipil, kemudian dari Sipil masuk ke Fakultas Usuludin Bumi jurusan dakwah. Dari situ karena permasalahan yang begitu banyak sehingga masuk lagi kembali ke Fakultas Hukum S1 S2 dan sekarang masih sementara di menempuh ilmu di S3 Fakultas Hukum. Infonya Bapak sebelumnya pernah jadi kader PAN juga ya Pak? 2019 saya saya ikut di Partai PAN untuk jadi calon DPRD Sulsel, namun waktu itu saya berada di urutan kedua. Kemudian setelah itu saya hijrah ke Partai PKB selama setahun kurang lebih sampai kemarin saya membuat pernyataan pengunduran diri dari PKB dan masuk ke Partai Umat. Itu sebelum gabung di Partai Umat, sebelumnya latar belakangnya aktivitasnya seperti apa? Infonya pengusaha dan advokat ya Pak? Iya, jadi sebelum bergabung ke situ saya ada kegiatan dari berbagai jenis usaha. Kebetulan kita ini ada 9 usaha yang semua sudah jalan sesuai dengan manajemennya, sehingga 2017 saya keluar dari struktur kepengurusan perusahaan. Kemudian saya beralih status menjadi advokat. Mulai tahun berapa menjadi aktif di dunia politik, Pak? Kalau dunia politik sebenarnya sudah lama. Ya, hanya untuk terlibat langsung saya baru tahun kemarin. Kalau bisa diceritakan bagaimana awal bergabung dengan Partai Umat ini, Pak? Siapa yang mengajak komunikasi, dari kapan ini Pak gabung Partai Umat? Ya, jadi untuk mulai bergabung dengan Partai Umat, saya dihubungi oleh salah satu inisiator Jakarta, sehingga menawarkan ke saya untuk bergabung ke itu dengan kondisi itu setelah saya lihat
melawan kesaliman, menegakkan keadilan, kuasa tertarik karena itu, apalagi kondisi saat ini memang masih. Itu siapa yang menghubungi Tuhan, Pak Ketua? Pak Amin atau orang lain? Ada Pak Agung Musi. Pak Agung Musi. Itu di sekitar bulan berapa, Pak Ketua? Kira-kira bulan 11-12. 11-12 Pak Ketua. Ya, kalau motivasi Bapak ingin sehingga bergabung dengan Partai Umat, Pak Ketua? Iya, jadi saya jujur, saya katakan bahwa untuk meraih sesuatu itu tentu kita harus memiliki sesuatu. Iya. Artinya apa? Iya. Untuk mempermudah masuk ke salah satu tujuan yang tidak ingin capai, ya masuk ke partai ini. Iya. Ya, itu salah satunya, karena kemarin saya mempelajari itu, ternyata kalau kita hanya anggota itu sepertinya sulit sekali. Itu yang menunjuk Bapak jadi Ketua DPW itu siapa, Pak Ketua? Itu Bapak yang menawarkan diri langsung atau ditunjuk atau seperti apa? Dari pusat. Dari pusat ya? Oh, ditawari ya Pak Ketua, diajak bergabung? Iya, jadi kemarin itu ditawari untuk bergabung Partai Umat setelah dihubungi beberapa orang di Makassar ini, ternyata tidak ada yang. Oh, sebelumnya bukan Bapak orang pertama yang Bukan. Malah di berapa orang ditawari, tidak ada yang bersedia dan tidak ada yang mampu menyiapkan tempat, fasilitas. Iya. Sehingga saya ditawari, saya bilang wah bisa juga. Iya. Ini kesempatan untuk yang lebih baik. Kan tadi disampaikan Bapak gabung dari November, artinya berarti sudah 6 bulan itu. Ini selama 6 bulan sudah mulai membentuk kepengurusan seperti apa Pak Ketua? Sudah, jadi dari 24 kabupaten kota, kita ini sudah ada pengurus di 22 kabupaten kota. Sisa 2 ya kabupaten yang kita masih sementara mencari siapa yang figur yang paling. 2 kabupaten itu di Kabupaten mana? Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara. Iya. Ini kan Partai Umat adalah partai baru. Selama 6 bulan merekrut kader itu bagaimana animo atau respon masyarakat Pak Ketua? Bergabung di Partai Umat. Iya, jadi dari awal memang animo masyarakat karena belum tahu seperti apa Partai Umat itu, masih agak susah mencari itu. Tapi sekarang ini malah kita kewalahan lagi menampung sih. Yang mau mengurus. Animo sudah mulai dari hasil survei terakhir Jakarta itu, Partai Umat mencapai 2,1%. 2,1% apa itu? Untuk DKI Jakarta. Iya. Kalau Sulsel sendiri kita belum tahu hari ini sampai hari ini. Jadi untuk keseluruhan itu kemarin untuk nasional 1,8. Iya. Untuk nasional 1,8%. Melampaui PAN berada di 1,1. Iya. Ini dari 22 kabupaten kota ditambah DPW, itu latar belakang pengurus siapa saja? Apa dari latar belakang Muhammadiyah atau mantan sejumlah yang pernah di PAN atau seperti apa? Iya, jadi latar belakang pengurus mulai dari DPW, DPD dan DPC ini dari berbagai organisasi Islam. Iya. Jadi bukan hanya organisasi Islam saja yang masuk, tapi banyak sekali animo masyarakat sekarang sudah banyak sekali untuk bergabung. Dan hampir kita kewalahan untuk menerima ini. Mudah-mudahan ini akan berlanjut dan insya Allah kita akan masuk di Parlemen Sol gitu. Ya, mudah-mudahan kerja keras ini akan membuahkan hasil nantinya. Kalau jumlah kapan ditarget rampung itu Pak? Jumlah struktur pengurus, komposisi pengurus. Iya, target kita ini kan untuk masuk ke Kementerian Hukum dan HAM itu rencana tanggal 20 Mei. Jadi sebelum itu harus rampung semua. Berarti ini kan sudah tanggal 8, berarti kurang 12 hari Pak? 12 hari. Kalau Sulsel ditambah 24 kabupaten kota sudah rampung ya Pak? Seperti apa? Kemungkinan di 22 kabupaten kota. Itu di store di tanggal 20 Mei? Iya, 20 Mei. Kita akan rampungkan itu. Kalau nama-namanya mungkin, nama-nama pengurus teras di DPW mungkin bisa disampaikan ke publik ya Pak? Untuk sementara, karena kita masih belum final, sehingga untuk hari ini, saat ini kita belum bisa publikasikan ke publik. Mungkin setelah final baru bisa kita publikasikan ke publik. Kalau mungkin bocoran-bocoran latar belakang di posisi pengurus teras, misalnya sekretaris, bendahara atau ketua pilu. Ya, jadi semua
Semua yang ada itu termasuk berlatar belakang dari ada dari Muhammadiyah, ada dari PKB, ada aktivis, kemudian ada pengusaha, ada beberapa, kemudian ada pengacara. Saya lihat dari struktur itu kira-kira sekitar 40% ada masuk pengacara. Kalau dari Muhammadiyah atau PAN sekitar berapa persen itu, Pak? Yang Muhammadiyah, dari Muhammadiyah saya kira ada sekitar 30-40-an juga. Persen. Ya. Kemudian dari PAN yang pengurus juga ada kurang lebih 20-an. Ya, untuk saat ini. Tapi ini kan berjalan terus. Jalan terus, kita lihat nanti di finalisasi ini semua. Nanti setelah itu baru kita bisa publikasikan ke publik. Ya. Kalau arah Partai Umat ini, bagaimana arah Partai Umat ke depan ini, Pak? Arahnya kembali kepada itu. Melawan kezaliman, menegakkan keadilan. Artinya, ya dalam artian yang luas, bahwa memang tujuan kita ke arah situ. Ya. Kalau kan kita ketahui kalau partai politik itu kan orientasinya untuk meraih kekuasaan, Pak. Bagaimana target atau keyakinan Partai Umat di Sulsel ini di persaingan di Pilkada dan Pemilu 2024, Pak? Iya, kita ini masih optimis bahwa segala sesuatunya itu bisa saja terjadi. Tidak tertutup kemungkinan dari Partai Umat atau dari partai lain. Tapi kami besar sekali harapan kita untuk itu. Itu target di berapa besar, Pak? Mungkin 5 besar, 3 besar, atau seperti apa mungkin, Pak? Target sih ya mungkin masih di 5 besar. 5 besar ya. Sulsel, Pak? Ya. Kalau target kita di sini untuk Sulsel, target yang kita target di DPR Sulsel itu 5 kursi. DPR Sulsel 5 kursi. Ya, 5 kursi. Kemudian di daerah ada DPD itu tetap kita maksimalkan supaya kita tetap bisa diperhitungkan. Kalau mungkin untuk meraih misalnya 5 kursi, apa saja mungkin strategi yang bisa disampaikan ke publik ini, Pak? Strateginya nanti akan disiapkan. Iya, jadi memang strategi yang dapat kita lakukan untuk meraih itu memang butuh kerja keras, butuh pengorbanan, baik waktu, kesempatan, finansial, dan lain-lain, bagaimana untuk bisa meraih perhatian masyarakat di bawah, perhatian masyarakat pemilih, sehingga rencana itu bisa terrealisasi. Dan kami sadar bahwa itu tidak mudah. Itu butuh perjuangan dan kerja keras. Jadi tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras, tidak ada kemajuan tanpa kerja keras. Lainnya itu yang ada sekarang di kita itu. Ini kan selain Bapak ada juga Pak Buhari katanya sebagai Ketua Majelis Pengawas Wilayah dan Bapak sebagai Ketua Dewan DPW. Itu seperti apa pembagian tugasnya itu antara majelis dan pengurus wilayah, Pak? Iya, jadi pengurus wilayah itu menjalankan roda kepartaian, kemudian Pak Buhari itu mengawasi. Iya. Ya, dia mengawasi apakah masih sesuai dengan koridor aturan yang ada atau tidak. Iya, jadi ketika kemudian ada yang tidak sesuai, kita sampaikan salah, harus begini, perbaiki seperti itu. Jadi kayak dewan pengawas. Iya. Ya. Kalau Pak Ketua sendiri ke depan ini ada target politiknya seperti apa? Daftar maju di DPRD Sulsel atau DPRD atau seperti apa, Pak? Sebagai seorang ketua wilayah. Kita lihat nanti kondisi lah. Iya. Artinya semua orang mau yang lebih baik. Iya. Saya kira sudah bisa dibocorkan memang dari sekarang ke publik, Pak. Target sih tidak jauh-jauh di Sulsel saja. Ya, saja. Walaupun sebenarnya ini target sebenarnya saya pusat DPR RI, tapi untuk langkah awal ini ya tidak bisa jauh-jauh dulu. Di kampung kita sendiri saya dulu. Sebelumnya sudah punya pengalaman bertarung atau seperti apa secara pribadi? Kalau bertarung secara pribadi dan secara luas, saya kemarin sudah ikut bertarung. Iya. Sudah ikut bertarung dan kondisi itu saya sudah pelajari. Saya mulai dari bawa sampai kata itu saya sudah pelajari semua. Ya, makanya saya optimis tinggi untuk bisa. Insya Allah kita tidak bisa langsung untuk itu, tapi insya Allah. Katanya Pak Buhari ini baru struktur kepengurusan minimal ya Pak Ketua untuk didaftarkan ke Kemenkum atau bagaimana Pak Ketua? Ya. Jadi minimal
Itu struktur minimal. Nanti untuk struktur aslinya setelah ada. Berarti setelah pendaftaran pengesahan di Kemenkumham, Partai Umat Sulsel masih akan bergerak untuk membentuk pengurusan yang maksimal ya? Sebenarnya sudah ada, hanya belum bisa kita publikasikan. Iya. Sudah ada struktur intinya. Iya. Hanya yang dilaporkan untuk memenuhi persyaratan Kementerian Hukum itu yang minimal dulu. Itu optimis lolos di P3 Partai Politik di 2022 atau bagaimana? Insya Allah kita selama memenuhi persyaratan, insya Allah kita lolos. Iya. Ya. Saya kira itu. Memang ini tidak mudah. Tantangannya pasti ada di mana-mana. Iya. Tapi dengan perjuangan, doa dan usaha keras, insya Allah akan tercapai. Iya. Ini kan kita sementara di Sekretariat Partai Umat, ini kantor permanen nanti atau seperti bagaimana nanti? Jadi nanti akan di sini nanti kantor? Bukan, ini bukan. Iya. Ini masih sementara. Iya. Jadi kantor kita di daerah Tansin ini juga, tapi di paling ujung. Oh, berarti bagaimana? Di ujung, paling ujung. Paling ujung. Ya. Paling ujung. Ini lagi kosong jadi tidak manfaatkan. Iya. Baik Dian, seperti itu yang bisa untuk sementara saya dapat laporkan dari sini, dari lokasi di kantor DPW Partai Umat Sulsel. Saya Ari Mariadi, saya kembalikan ke studio Dian. Baik, terima kasih laporannya Ari Mariadi dan Abdul Hakim. Selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, jangan kemana-mana, tetap bersama saya, karena kita akan kembali sejenak. Hai Tribuners, yang suka nyeri otot sendi pakai aja Geliga. Ayo mulai sekarang pakai terus Geliga dan jangan buang kemasan atau bungkusnya ya. Karena ada kuis gebiar Geliga periode 15 April sampai 30 Mei 2021. Segera ikut kuis gebiar Geliga. Caranya sangat gampang. Sebutkan apa nama monumen yang terletak di Jalan Sudirman yang juga dikenal sebagai Monumen Pembebasan Irian Barat, dan gambarnya juga akan ditayangkan pada Instagram @tribuntimur.com dan koran Tribun Timur. Menangkan hadiah mingguan dan grand prize 1 unit motor New NMAX, 1 unit sepeda Polygon, 2 unit handphone Samsung, uang tunai 10 juta rupiah untuk 10 orang pemenang, dan hadiah mingguan uang tunai masing-masing 500 ribu rupiah untuk 5 orang pemenang yang akan diundi setiap hari Jumat. Tulis jawabannya di belakang kemasan bungkus Geliga jenis apa saja dan kirim beserta fotokopi KTP, nomor telepon, dan kirim ke box undian ke kantor Tribun Timur Jalan Cendrawasih, nomor 430 Makassar, atau Radio Gamasi FM di Jalan Veteran Selatan 71, Kompleks Marinda Blok B2 Makassar, atau pasar-pasar di area Kota Makassar. Pajak hadiah ditanggung oleh pemenang ya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 082 291 538 388. Geliga, ahlinya nyeri otot dan sendi. Kembali lagi bersama saya Dian Amelia dalam program Live Report on the Spot Tribun Timur. Kita akan masuk dalam berita kedua atau selanjutnya bersama Nurul Hidayah dari Maros Pangkep. Baik, Nurul, boleh dijelaskan sedikit mengenai laporan Anda kali ini? Baik, Dian. Jadi memasuki hari ketiga pendirian posko penyekatan di batas Kabupaten Maros Pangkep, sejumlah kendaraan telah diminta untuk melakukan putar balik kendaraan. Mereka diminta untuk memutar balik karena tidak memiliki dokumen perjalanan yang lengkap. Dokumen perjalanan lengkap yang dimaksudkan di sini adalah KTP, surat keterangan atau surat tugas dari kantor, surat keterangan dari kecamatan, dan juga surat bebas COVID-19. Nah, bagi para pengendara yang tidak memiliki surat keterangan bebas COVID-19, tidak perlu khawatir karena posko penyekatan Maros Pangkep telah menyediakan layanan rapid test bagi para pengendara yang ingin tetap melanjutkan perjalanan.
Mungkin untuk lebih jelasnya berikut wawancara selengkapnya dengan Pedal Regu 1 Posko Penyekatan, Ibtu Alfian. Alfian. Di sini sebagai apa? Pedal Regu 1 Pospam Batas Kota Pangkep Maros. Kalau boleh tahu Pak, jam operasional dari pos pengamanan sendiri dari Ya, jam berapa? kalau untuk hari ini dari jam 8 pagi sampai besoknya lagi 8 pagi, jadi 24 jam. Kalau dari hari pertama sampai hari ini sudah berapa yang diminta untuk memutar balik kendaraan? Kalau untuk yang memutar balik kendaraan sudah sekitar 40-an kendaraan, 40 unit. Dari hari pertama berapa? Dari hari pertama, kalau hari pertama sekitar 10 ya, 10 lebih. Kalau hari kedua? Hari kedua berapa ya? 15. Kalau hari ini? Hari ini sekitar 15. 15. Iya, sir. Bagi mereka yang disuruh putar balik itu alasannya apa? Yang disuruh putar balik tidak lengkap surat jalannya dengan surat kesehatan dan lain-lain lah, atau surat tugas begitu. Solusinya dari pengendara yang putar balik apa Pak? Disampaikan kepada pengantar yang putar balik untuk kembali melengkapi berkasnya atau surat-suratnya, surat jalannya. Salah satunya tuh disediakan juga tempat rapid ya Pak? Iya, betul sekali. Himbauannya untuk masyarakat yang ingin mudik? Ya, himbauannya untuk menjaga protokol kesehatan yang 5M itu. Gitu Pak, terima kasih. Oke, makasih. Berapa hari? 3 hari. Sampai gitu Manado. Alasannya ditahan. Atas nama siapa Pak? Rustam. Mau kemana? Kenapa ditahan Pak? Kenapa ditahan? Ini periksa rapid test. Ada. Jadi Bapak dokumen Bapak tidak lengkap ya? Dokumen perjalanan. Iya, jelas tidak ada dokumen perjalanan. Jadi dari petugas tadi disuruh ngapain Pak? Kita ambil ini rapid test. Rapid test. Kalau sudah punya keterangan dari keterangan Sudah bisa melintas lewat. harapannya Pak, Ya. harapannya Ya, kalau harapan saya bagus kalau begini karena dia membantu masyarakat. Andainya tidak ada ini maka bagaimana? Kan resah toh. tanggapannya Bapak mengenai pelarangan mudik ini Pak bagaimana? Kalau saya ya bukan bilang ini artinya ada juga baiknya, ada juga ini itu artinya ya bagaimana ini anunya pemerintah harus kita taati turuti karena mau dia apa tuh. Balik Pak. Suruh Rapid ya Pak. Bagaimana tanggapannya Bapak mengenai aturan ini Pak? itu saya minta tadi dulu saya minta juga kalau seperti saya kan supir mobil baru gitu, kalau mau saya nggak usah bisa lalu kan kalau tiap hari saya lewat Setiap hari kita lewat. sekarang ini kan par-par mungkin besok saya ke Polmas, lusa saya ke Mamulu, kemudian saya ke Palu, begitu terus sampai ujung Pak. Jadi setelah ditunjukkan surat tugas dari perusahaan ini dia sudah bisa ya, lewat. alhamdulillah dia ada juga bilang. Kenapa tidak dari tadi Pak disuruh ditunjukkan ini surat tugasnya ke Artinya mereka antri tahu. antri ya? Iya. Jadi Bapak mau lanjutkan perjalanan Lanjut bisa. Pak, sampai dengan tahun Pak. Siap. harapannya Pak? Harap saya kalau begini ya, alhamdulillah tuh kita juga tidak dipersulit lagi.
seadanya gitu. Mungkin itu Pak. Makasih. Baik, dan kondisi terkini saat ini di posko penjagaan Maros Pangkep, para petugas masih tetap tetap bertugas dan menghalangi para pengendara yang ingin melintas dan memeriksa dokumen mereka. Bagi mereka yang tidak memiliki dokumen perjalanan, maka akan kembali diminta untuk putar balik, dan bagi mereka yang memiliki dokumen perjalanan yang lengkap, tentunya akan diperbolehkan untuk melintasi wilayah posko penjagaan tersebut. Oke, baik Nurul. Saat ini kondisi di sana itu seperti apa? Boleh dijelaskan sedikit? Kondisi saat ini masih terbilang ramai dan para personil gabungan masih terus memeriksa kelengkapan dokumen dari para pengendara yang ingin melakukan perjalanan melintasi posko penyekatan tersebut. Oke. Apakah di antara beberapa pengendara yang lewat sudah ada yang berhasil lolos dari pos penyekatan tersebut, Nurul? Iya, sudah sangat banyak ya. Dari pantauan tribunmaros.com tadi pagi sudah banyak yang berhasil melintasi dengan berbekal dokumen perjalanan yang lengkap. Namun dari laporan polisi, dari laporan Ibtu Alfian tadi pagi mengatakan sampai sejauh ini masih baru 15 pengendara yang diminta untuk putar balik karena tidak memiliki kelengkapan dokumen, seperti itu. Bagi mereka yang telah memutar balik diberikan 2 pilihan, yakni melakukan rapid test atau terus kembali ke daerah asalnya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas laporannya, Nurul. Demikian laporan yang dapat saya tampilkan dan saya hadirkan. Jangan lupa saksikan terus live report on the spot setiap pukul 2 siang hanya di live YouTube Tribun Timur. Sampai jumpa.